Saya disuruh pidato? Jangan saya tidak bisa. Jika itu terjadi pada Anda, maka video ini akan berguna untuk Anda. Mari kita pelajari, mengapa ada orang yang pidatonya menawan, sedangkan yang lain tidak. Dalam 1-2 menit ini, kita akan membahas 10 alat-alat pidato yang membuat pidato seseorang mampu menggerakkan pendengarnya. Pertama, pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan yang dimaksudkan untuk memicu pemikiran, bukan untuk mendapatkan jawaban. Martin Luther King Jr. biasa bertanya, "Kapan Anda akan merasa puas?" Pertanyaan ini menantang audiens untuk merenungkan keyakinan mereka tentang keadilan dan kesetaraan. Kedua, orator suka menggunakan anekdot. Cerita pribadi dapat menciptakan hubungan emosional. Barack Obama suka berbagi cerita yang menyentuh tentang neneknya, membuat pendengarnya akrab dan terhubung secara manusiawi. Ketiga, memberikan fakta dan data. Ini memberikan kredibilitas pada argumen. Pernyataan Wakil Presiden AS, Al Gore, puluhan tahun yang lalu, tentang meningkatnya suhu global, ikut menggerakkan upaya global penanganan iklim, yang konferensi internasionalnya juga semakin memanas. Keempat, jangan lupakan analogi, yaitu menyederhanakan ide-ide kompleks menjadi mudah. John F. Kennedy berkata, "Jangan pernah kita bernegosiasi karena takut, tetapi jangan pernah takut untuk bernegosiasi." Analogi ini menjelaskan pentingnya kekuatan dalam diplomasi. Kelima, imajinasi memainkan peran penting untuk menggerakkan orang. Maya Angelou menulis, "Cakrawala condong ke depan, menawarkan Anda ruang untuk meletakkan langkah-langkah perubahan baru." Imajinasi ini menginspirasi harapan dan kemungkinan. Keenam, pengulangan adalah perangkat pidato yang kuat juga. Seruan berulang-ulang Winston Churchill, "We shall fight," menekankan keteguhan dan ketahanan, menjadikan pesannya tak terlupakan. Ketujuh, penggunaan emosi. Cerita Emma Watson tentang ketidaksetaraan gender membangkitkan empati, mengubah isu yang abstrak menjadi realitas yang dapat diterima. Ini karena hati ikut berbicara. Kedelapan, kontras juga menyoroti perbedaan. Barack Obama berkata, "There's not a liberal America and a conservative America. There's the United States of America." Ia menekankan persatuan yang bukan liberal maupun konservatif. Kesembilan, hubungan langsung menciptakan kedekatan dengan audiens. Nelson Mandela berkata, "Saya berdiri di sini di hadapan Anda bukan sebagai seorang nabi, tetapi sebagai pelayan yang rendah hati bagi Anda, rakyat." Akhirnya, ke-10, mengucapkan seruan untuk bertindak atau memotivasi audiens. Malala Yousafzai menyatakan, "Satu anak, satu guru, satu pena, dan satu buku dapat mengubah dunia." Ini menginspirasi individu untuk mengenali dampak potensial mereka. Kesimpulan, alat pidato tadi adalah rahasia di balik pidato yang menggerakkan orang untuk berbuat. Jelas ada yang lain, seperti suara yang menggelegar. Namun dengan suara biasa pun, Anda tetap dapat berbicara secara memukau. Lain kali Anda diminta untuk berpidato, jawablah dengan tegas. Siap, karena Anda sudah tahu rahasianya.